Halo, balik lagi sama gua Awang. Di video kali ini gua akan ngebahas nih sebuah film yang berjudul We Are The Millers yang dirilis pada tahun 2003 yang bercerita nih mengenai seorang pengedar gadget amatir yang harus membuat keluarga palsu yang isinya orang-orang absurd cuy untuk membantunya menyelesaikan sebuah misi. Jadi tanpa berlama-lama, langsung aja kita masuk ke dalam pembahasan filmnya. Enjoy! Cerita akan dimulai nih oleh seorang pria jomblo tua kesepian nih yang bernama David. Nah, si David ini adalah seorang pengedar gadget amatir cuy. Targetnya nih cuma orang-orang kecil ya, kayak seorang ibu rumah tangga, pekerja kantoran, dan bahkan koki restoran. Jadi cerita ini tuh akan berfokus kepada 4 orang. Namun kita akan ngebahas nih dari sudut pandang orang kedua yang akan kita panggil sebagai Rose. Nah, si Rose ini adalah seorang penari di sebuah klub malam. Kebetulan juga nih si Rose ini satu apartemen dengan si David. Dan mereka juga saling tahu pekerjaan mereka masing-masing yang membuat mereka ini sedikit tidak akur cuy. Lalu berlanjut nih ke orang ketiga, sebut aja si Kenny nih, seorang mahasiswa culun yang baru belajar nakal. Nah, si Kenny ini awalnya berniat nih untuk membeli sebuah gadget ke si David, tapi gak dikasih nih karena ia masih di bawah umur. Lalu ketika mereka ngobrol nih, datanglah scene di mana orang keempat akan muncul. Nah, Kenny melihat nih seorang gadis yang sedang diganggu segerombolan preman nih. Lantas ia mencoba mendekat nih untuk membantu wanita itu, tapi malah dia yang jadi dibully cuy. Akhirnya si David dengan terpaksa nih mendatangi mereka nih. Karena si Kenny orangnya yang cules ya, dia malah ngasih tahu ke preman nih kalau si David ini pengedar gadget yang ngebuat para preman mencoba mengambil tas miliknya si David. Namun David lebih memilih lari nih, tapi ujung-ujungnya dia tetap ketangkap nih karena ketolilannya sendiri. Akhirnya para preman itu berhasil nih ngambil tas si David dan bahkan semua uang di berangkasnya pun ikut diambil. Apesnya, uang itu adalah milik bosnya nih yang ngebuat si David menghindari panggilan dari bosnya. Ya walaupun ujung-ujungnya dia ketangkap nih sama bawahan bosnya. Lalu dia dibawa nih menghadap bosnya yang ternyata bosnya ini adalah teman kuliahnya dulu si David. Lantas nih si David ngomong jujur nih kalau uang miliknya itu dirampok. Dan teman adalah teman ya, bisnis adalah bisnis, ucap bosnya si David. Nah, bosnya ini memiliki sebuah rencana nih. Ia akan melupakan uang yang dirampok dan akan menambahkan $100.000 asalkan si David nih pergi ke Meksiko dan membawa sedikit gadget dari sana. Karena kurir yang biasa bosnya pakai itu tewas tertembak dan David tidak punya pilihan lain selain menerima permintaan itu. Dan ketika ia pusing nih bersama Kenny untuk memikirkan gimana caranya ia membawa gadget menyeberangi perbatasan tanpa diperiksa oleh pengamanan. Tanpa sengaja, ia melihat sebuah mobil keluarga nih yang sangat ceria. Ternyata keceriaan mereka itu membuat polisi tidak curiga kepada mereka. Dan dari situlah ide si David ini muncul. Akhirnya, si David ini mencoba mendatangi si Rose nih di tempat kerjanya untuk meminta dia menjadi istri bohongannya si David untuk menyelundupkan narkoba ini dengan bayaran $10.000 dan tiket penerbangan gratis. Ya, tapi si Rose ini menolak. Lantas nih, si David ini meminta si Kenny untuk mencarikan seorang gadis agar perjalanan mereka nih tidak diisi oleh 2 orang pria yang culun. Nah, si Kenny ini bilang kalau dia kenal sama seorang gadis yang ternyata gadis itu adalah si Casey, gadis yang dulu ditolong oleh si Kenny. Akhirnya, dengan bayaran $1.000 atau $1.000, Casey setuju nih untuk membantu rencana si David. Tapi dengan syarat nih, jika tertangkap, ia akan mengaku ke polisi kalau dia diculik dan dipaksa sama si David. Di lain sisi, si Rose ini mendapatkan sebuah kesialan lagi nih, di mana bosnya ini nyuruh dia agar mau tidur bersama pelanggan, karena bosnya ini ingin menyaingi klub malam yang lain. Tapi bagusnya ya, si Rose ini bukan cewek aneh-aneh, jadi dia memilih untuk keluar dari pekerjaannya. Tapi belum habis nih apesnya, saat pulang, ia mendapati sebuah kertas penahanan properti nih, karena ia tidak bisa membayar sewa dari apartemennya. Kembali ke si David nih, ia ingin memperbaiki penampilan mereka bertiga agar terlihat seperti happy family gitu cuy. Nah, di bandara nih, David dan Casey ini berhasil lolos tanpa pemeriksaan. Sedangkan si Kenny ini malah diperiksa security bandara. Padahal nih, dari segi penampilan dia yang paling normal. Tapi di luar dugaan nih, ternyata si Rose ini menyusul mereka, tapi dengan syarat ia meminta kenaikan upah sebesar $30.000. Jika tidak, ia akan pulang. Ya mau gak mau nih, si David setuju akan permintaan si Rose. Akhirnya nih, mereka sampai nih dengan mobil keluarga yang sudah menunggu. Mereka melanjutkan perjalanannya menggunakan mobil. Namun di tengah perjalanan, mereka seperti lupa nih kalau mereka ini lagi dalam misi. Si Casey dan si Kenny ini malah minta buat main kembang api.
Ya mau gak mau nih si David ini negesin kalau mereka bukan sedang liburan. Ya walaupun begitu ujung-ujungnya mereka malah jadi main kembang api cuy. Benar-benar happy family. Mereka pun melanjutkan perjalanan nih dan akhirnya mereka sampai ke sebuah perbatasan pemeriksaan. Namun nih uniknya mereka berhasil nih melewati pemeriksaan itu tanpa masalah cuy. Akhirnya nih si David ini sampai nih ke dalam markas para pengedar narkoboy. Ia pun disambut nih oleh seorang preman di sana. Tapi belum sempat memperkenalkan diri, pria itu menodongkan senjatanya kepada si David. Akhirnya nih, si David ini bilang kalau dia ini orang suruhan dari pria bernama Pablo Chacon. Yang artinya itu adalah nama lain dari bosnya ya. Nah, untung aja nih, dia kenal dan akhirnya si David ini disuruh masuk ke dalam. Ternyata nih, ada sebuah kesalahan nih ketika masuk. Yang dimana ternyata mereka tidak membawa sedikit genjes, melainkan berkarung-karung genjes cuy. Dan akhirnya si David ini coba konfirmasi ke bosnya nih, kenapa yang harus mereka bawa sebanyak itu dan sangat berbahaya. Nah, bosnya ini kayak nggak peduli gitu cuy ke dia. Dan akhirnya si David ini tetap melanjutkan aksinya itu. Dan sebelum pergi, ternyata ibu dari preman ini cukup baik hati ya. Ia ngasih sekeranjang buah nih kepada si Kenny. Dan akhirnya mereka masuk ke dalam mobil untuk menata genjes-genjes milik mereka. Dan seisi mobil terisi penuh oleh genjes. Nah, apes mereka ini berlanjut nih. Baru aja keluar, mereka ini dihentikan nih oleh polisi. Polisi itu tahu kalau si David ini baru aja keluar dari markas para pengedar narkoboy. Alhasil, polisi itu meminta sebuah imbalan kepada si David. Akhirnya nih, si polisi itu meminta sebuah uang suap sebesar 1.000. Tapi karena si David nggak punya ya uang sebanyak itu, si polisi itu menawarkan kalau ia bisa memberikan opsi lain, yaitu opsi yang sedikit pribadi. Nah, si David ini langsung ngeh nih, langsung paham dan menyuruh si Ross untuk menghisap ahemnya si polisi itu cuy. Tentu aja si Ross nggak mau kan. Tapi ujung-ujungnya si polisi itu bilang kalau dia lebih suka dilayani oleh seorang pria. Mampus nih, bumerang jadinya buat si David. Karena si David ini orangnya licik ya, akhirnya dia coba numbalin si Kenny nih yang polos. Tapi si Kenny ini nggak mau nih karena dia bilang kalau dia tuh normal. Tapi si David ini bilang kalau ini adalah aksi penting nih untuk melindungi misi mereka. Akhirnya si Kenny ini terjerumus oleh kata-katanya si David. Tapi sebelum si Kenny ngelakuin itu, si polisi ini nyamperin mereka dan bilang, cepat nih, mau nggak nih isap ininya dia atau bayar dengan 1.000 peso. Ternyata 1.000 peso itu murah cuy. Akhirnya si David ini bayar dengan 1.000 peso. Dan akhirnya si Kenny ini terselamatkan. Dan mereka sampai lagi nih ke perbatasan, sebuah zona yang sangat berbahaya untuk mereka. Ketika mereka sedang menunggu antrian nih, ada sebuah keluarga aneh nih yang ingin menyapa mereka. Akhirnya nih mau nggak mau si David ini berkenalan nih, dan ternyata keluarga mereka itu memiliki seorang gadis yang membuat si Kenny ini sedikit tertarik cuy. Dan tiba nih giliran mobil mereka untuk maju. Tapi apesnya nih, sebuah genjes jatuh ke pangkuan si Ross. Akhirnya si Ross ini berpura-pura menjadikan genjes itu sebagai anaknya. Membuat keluarga di sebelahnya nih ingin melihat anaknya si Ross. Tapi akhirnya si David ini maju untuk menuju ke pemeriksaan. Tapi apes lagi mereka, mobil yang mereka tumpangi digonggongi oleh anjing pemeriksaan yang membuat mereka ini harus segera menepi. Mau nggak mau mereka ini mencoba menepi. Akhirnya polisi itu bilang kalau mereka menyembunyikan sesuatu, maka sekarang adalah saat yang tepat untuk jujur. Karena kalau sudah ketahuan, mereka sudah tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Mereka mencoba untuk tidak ngaku nih. Nah, saat si polisi ingin masuk, untung saja nih, dari kolong mobil mereka muncul sebuah kelompok imigran yang sedang lari. Dan mau nggak mau, polisi itu mengejar para imigran tersebut dan melepaskan keluarganya si David. Mereka pun melanjutkan perjalanan mereka nih dengan senang karena berhasil lolos pemeriksaan. Tapi mereka tidak tahu ya, kalau ada bahaya yang akan menanti mereka. Pasalnya nih, seorang pria bernama Pablo Chacon yang asli datang ke tempat pengedar narkoba yang tadi untuk menagih barangnya. Si bos preman ini bilang kalau orang suruhan Pablo sudah mengambilnya. Dan mereka sadar nih, tahu kalau mereka sudah ditipu oleh si David. Dan preman itu segera mengejar si David. Kesialan mereka belum habis. Kali ini mobil yang mereka bawa mogok nih karena turun mesin. Dan karena hal itu juga timbul perdebatan di keluarga mereka. Ross memilih nih melanjutkan perjalanan karena tidak ingin terjebak dengan mobil rusak penuh genjes. Nah, si Casey pun mengikuti si Ross.
Ketika mereka berjalan nih, ternyata keluarga yang mereka temui di perbatasan datang nih menarik mobil si David. Nah di sisi lain, si David ini masih berpura-pura menggendong bayi Ganges tersebut. Dan mereka pun melanjutkan perjalanan bersama. Mau nggak mau, mereka pun berbaur nih dengan keluarga itu. Dan ternyata mereka kaget nih ketika mengetahui Don, si suami, ternyata adalah seorang polisi narkotika. Nah karena mereka panik, mereka pun mengadakan rapat mendadak nih. Rose meminta mereka agar tetap tenang dan menyerahkan bayi Ganges itu kepadanya. Dan mereka sampai nih ke sebuah bengkel. Tapi sayangnya bengkelnya itu tutup. Dan istri dari si Don ini memaksa untuk menggendong bayi Ganges. Nah dengan terpaksa si Rose ini ngebuang bayi Ganges itu ke jalanan. Dan membiarkannya ditabrak sebuah truk. Untung aja nih alibi mereka ini jago dengan bilang kalau itu bukan bayi asli, melainkan adalah acting untuk tugas musim panasnya si Kenny. Dan dengan culesnya mereka percaya gitu aja cuy. Malam pun tiba. Di sini mereka nih seperti keluarga normal pada umumnya, bercanda, memainkan sebuah game. Ya walaupun gamenya itu jadi absurd nih karena si Rose selalu jawab dengan sesuatu yang vulgar. Bahkan nih si Kenny dan si Melissa ini semakin dekat. Tapi terlihat nih si Kenny ini cules, nggak berani maju duluan. Yang ngebuat si Rose nyuruh si David ini untuk ngasih saran seputar laki-laki kepada si Kenny. Ya walaupun sarannya nggak bener-bener amat cuy. Dan ketika malam harinya nih, si David dan si Rose ini mencoba untuk masuk ke dalam tenda miliknya si Dom. Guna untuk mencuri kunci mobil mereka dan membawa kabur. Tapi apesnya mereka ketahuan nih karena si Dom ini terbangun. Tapi ternyata mereka ngira nih kalau si David dan si Rose ini pasangan yang memiliki orientasi yang membuat mereka ingin bertukar pasangan. Akhirnya si Rose mau gak mau nih mengiyakan perkataan mereka. Dan kocaknya nih Dom dan istrinya tidak keberatan melakukan hal itu. Dengan syarat mereka tidak langsung prot-prot nih alias coba-coba sedikit dulu. Ini dua keluarga ini gak ada yang bener cuy. Di sisi lain, si Kenny ini galau nih karena ngerasa diri dia ini terlalu polos untuk seukuran cowok seusianya karena belum pernah berciuman. Akhirnya, si Casey ini nyaranin agar si Kenny berlatih ciuman sama dia. Beruntung banget nih si kocak. Nah, si Rose nih dan si David yang melihat mereka berdua tahu kalau si Casey ini lagi ngajarin si Kenny untuk ciuman. Di luar dugaan, ternyata si Rose malah ikutan ngajarin si Kenny. Menang banyak dia cuy. Kalah dan menang di waktu yang bersamaan. Itulah peribahasa nih yang tepat ketika si Melissa melihat si Kenny mencium saudara dan ibunya dari sudut pandang dia. Keesokannya si Dom ini mengantar mereka kembali ke bengkel dan Dom berterima kasih nih kepada si David karena hubungan ranjang dia bersama istrinya bisa harmonis kembali nih karena mereka saat di tenda kemarin. Waduh. Setelah berpisah, mereka masuk nih untuk mengambil mobil mereka dan David kembali ditelepon bosnya untuk segera sampai. Tapi ternyata si Pablo sudah menunggu di dalam bengkel. Pablo mengatakan akan mengakhiri hidup mereka semua sebagai keluarga dan David mengatakan bahwa mereka bukanlah keluarga sungguhan. Dan Rose nih berniat membuktikannya dengan cara menunjukkan skill yang membuat dirinya lengah. Dan di saat itulah mereka mencoba kabur dengan cara menghancurkan mobil si Pablo. Karena panik nih, si David dan si Kenny ini rebutan setir. Di sisi lain, seekor laba-laba yang dari awal berada di keranjang buah pemberian ibu si preman masuk ke dalam kantong menyannya si Kenny. Dengan panik si Kenny berlari nih keluar sambil menangis dan memegangi kantong menyannya. Tapi si David bilang nih kalau itu bukanlah masalah dan ingin melanjutkan perjalanannya. Padahal kondisi si Kenny ini lumayan parah nih karena kantong menyannya tergigit dan menjadi bengkak, membuatnya juga pingsan. Akhirnya nih si David berada di rumah sakit karena si Kenny dan ia menelpon bosnya nih karena ngerasa ditipu. Si David meminta upahnya nih menjadi $500.000. Bosnya bilang oke, tapi dengan syarat barangnya harus sampai malam ini. Kalau tidak perjanjiannya akan batal. Di sisi lain nih, si Casey ini digodain oleh cowok gaul gitu dan Rose merasa aneh akan selera si Casey ini. Akhirnya nih, dokter yang menangani si Kenny ini muncul. Si David yang datang mendesak agar bisa membawa si Kenny untuk segera pergi. Akan tetapi, si dokter ngelarang nih karena si Kenny masih harus beristirahat selama beberapa jam karena racun dari laba-laba. Dan akhirnya si Rose memilih untuk membiarkan si Kenny beristirahat. Ketika mereka kembali ke mobil, datang lagi nih cowok gaul yang ngegodain si Casey. Lucunya di sini mereka malah menginterogasi si cowok layaknya orang tua beneran. Dan ketika si Rose berduaan bersama si David nih, tanpa disangka-sangka timbul kedekatan mereka berdua. Bahkan mereka hampir berciuman jika Casey tidak memergoki mereka.
Akhirnya nih si Kenny ini dibolehin keluar dari rumah sakit tanpa berlama-lama. Dengan brutal si David ngebawa si Kenny yang membuatnya jatuh nih dari kursi roda. Kebencian tertuju ke si David, tapi ia mengatakan bahwa pekerjaan ini tinggal 4 jam lagi dan ia tidak ingin kehilangan uang sebesar $500.000. Nah, karena keceplosan, akhirnya mereka pada protes nih karena si Ross hanya dibayar sebesar $30.000. Si Casey dibayar $1.000 dan si Kenny tidak dibayar sama sekali. Casey ingin menegosiasi ulang nih, tapi si David gak nurutin. Hasilnya, si Casey pergi meninggalkan kelompok mereka. Di sisi lain nih, si Pablo sudah sangat dekat dengan keberadaan mereka. Melihat si Casey yang coba dilecehin sama si cowok gaul ini, ngebuat Ross dan Kenny murka. Dan Ross akhirnya memukul cowok gaul itu sampai mimisan dan pergi. Si David menyusul mereka nih dan mengatakan akan membagi rata hadiahnya kepada mereka. Mereka meminta syarat, yaitu agar si David meminta maaf kepada mereka sambil memohon. Dan ketika ingin kembali ke mobil, mereka ketemu lagi nih sama keluarganya si Dom. Si Kenny ingin mencoba menjelaskan nih kepada si Melissa. Dan Melissa nggak mau melihat mereka nih, karena Kenny kedapatan mencium saudara dan ibunya. Sementara ayahnya nih alias si David menonton sambil merekam. Lagi-lagi nih, culunnya keluar. Si Kenny dengan jujur bilang kalau mereka bukan keluarga. Mereka hanya orang asing yang disewa David untuk menyelundupkan narkoboy. Lalu saat mereka mencoba menjelaskan, datang nih raja terakhir, si Pablo dan anak buahnya yang ingin menembak mereka. Tapi untung aja nih si Dom muncul untuk ngebantu ngelawan mereka dan berhasil menumbangkan anak buah si Pablo. Gimana si Pablo? Si Pablo muncul nih sambil menyandra Melissa nih karena terpaksa Don harus menyerahkan senjatanya ke si Pablo agar Melissa bisa dilepaskan. Nah, ketika Pablo ingin menembak keluarga si David, dengan tegas si David bilang cukup sakiti dia aja nih, karena mereka semua tidak secara langsung terlibat sama kejadian ini. Tapi si Pablo tetap ingin ngedor mereka semua. Untungnya, pandangannya teralihkan nih sama kembang api yang ngebuat si David bisa sedikit menjatuhkan dia. Namun saat David ingin ditembak nih, si Kenny dengan segera memukul si Pablo sampai KO. Karena hal itu, Melissa jatuh cinta dan segera mencium si Kenny. Bahkan si Ross dan David pun berciuman. Si Don ini menahan si Pablo nih beserta bawahannya. Si Don bilang akan menahan mereka setelah Don berbalik badan dan memeluk keluarganya. Dalam artian si Don ini melepaskan mereka ya. Nextnya nih, si David sudah berada di tempat bosnya bersama barang bawaannya. Akan tetapi nih, karena tenggat waktunya habis, si David ini tidak mendapatkan upah, tapi hutangnya akan dilunasi. Nah, di luar dugaan, David yang tahu kalau bosnya adalah orang yang licik, memanggil para polisi untuk menangkap bosnya, dan Don ada di sana sebagai komandan. David tidak ditahan nih, tapi ia menjalani pemeriksaan selama 6 bulan bersama keluarga palsunya. Dan scene berganti nih, di mana David bersama Ross dalam satu rumah. Dan saat ada tetangga baru nih yang ingin berkenalan, David memperkenalkan mereka sebagai keluarganya. Dan film We Are The Millers pun berakhir. Itulah alur cerita nih dari film We Are The Millers. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa bantu kami dengan cara like, komen, dan subscribe. Jika kalian ada request film, bisa dengan cara berkomentar di tiap video. Gua Awang izin pamit, sampai jumpa di video-video lainnya. Bye!